Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bab yang ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Materinya sudah kami upload di e-learning. Silahkan kalian download untuk lebih memahami mengenai bab yang ketiga ini. Berbicara mengenai relasi dan fungsi, pasti kalian bertanya-tanya apa itu relasi dan apa itu fungsi. Nah, di materi sudah juga kami jelaskan bahwa relasi itu merupakan suatu tatanan atau aturan yang menghubungkan antara himpunan satu ke himpunan yang kedua, sehingga antara himpunan satu dan himpunan kedua itu saling terpasang. Salah satu contohnya itu di materi tersebut diceritakan keluarga dari Bapak Samsudin bepergian berlibur ke Kota Malang. Di tengah perjalanan, nah ini contohnya seperti ini. Di tengah perjalanan, keluarga Bapak Samsudin itu berhenti untuk beristirahat dan makan siang di warung makan. Ketika di warung makan, Bapak Samsudin memesan soto, Ibu Samsudin yang bernama Ibu Siti memesan rawon. Ketiga anak Bapak Samsudin, yaitu Ahmad, Dayat, dan Laila. Ahmad itu memesan Ahmad itu memesan sate, lalu Dayat itu memesan rujak, dan Laila itu memesan nasi goreng. Nah, dari itu contoh yang sudah saya ceritakan tadi, itu merupakan salah satu bentuk relasi. Kok bisa seperti itu? Sekarang coba perhatikan tadi nama-nama dari keluarga dari Pak Samsudin itu siapa saja. Kita sebutkan satu persatu. Yang pertama itu adalah Bapak Samsudin sendiri. Saya tulis Bapak Samsudin. Yang kedua adalah Ibu Siti. Yang ketiga itu ada yang namanya anaknya itu Ahmad. Lalu Dayat. Lalu yang terakhir itu Laila. Berdasarkan pilihan atau pemesanannya, Bapak Samsudin itu memilih makanan soto, lalu ibu ini rawon, Ahmad ini sate, ini rujak, Laila ini nasi goreng. Saya kelompokkan. Ini merupakan dua himpunan. Ini himpunan A dan ini himpunan B. Kita hubungkan. Tadi Bapak Samsudin memesan soto. Ya. Ibu Siti memesan rawon. Anaknya yang bernama Ahmad memesan sate. Dayat memesan rujak, Laila memesan nasi goreng. Ini adalah suatu relasi. Relasinya itu apa? Relasinya itu adalah memesan makanan. Ini adalah relasi. Apa itu tadi relasi? Relasi adalah suatu aturan atau tatanan yang menghubungkan himpunan satu ke himpunan yang kedua. Nah, ini kan menghubungkan. Itu namanya relasi. Mudah kan? Bentuk relasi itu cara penyajiannya itu ada 3. Yang pertama dengan cara seperti ini. Ini dinamakan diagram panah. Diagram panah. Lalu ada yang kedua itu caranya himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga itu adalah diagram kartesius. Lalu yang diagram panah seperti ini, jelas ada panahnya. Lalu seperti yang himpunan pasangan berurutan bagaimana? Himpunan pasangan berurutan itu seperti ini. Saya hapus dulu. Tadi diagram panah, sekarang himpunan pasangan
berurutan. Seperti ini. Pakai kurung kurawal, lalu kita pasangkan. Tadi Pak Samsudin makan apa? Tadi memesannya Pak Samsudin itu adalah soto. Berarti saya tulis begini. Dalam kurung kurawal, dalam kurung Samsudin, soto. Artinya Pak Samsudin itu memesan soto. Lalu Ibu Siti, buka lagi. Ibu Siti memesan apa tadi? Rawon. Saya tulis rawon. Gini. Jadi kita pasangkan sesuai sama pilihannya, sama pesanannya. Lalu Ahmad, saya tulis bawahnya, Ahmad tadi memesan apa? Ahmad itu memesan sate. Tutup kurung. Lalu siapa lagi? Dayat memesan apa? Itu rujak. Dan Laila memesan apa namanya tadi? Nasi goreng. Saya tulis bawahnya ya, karena nggak muat. Tutup kurung kurawal. Nah, ini merupakan himpunan pasangan berurutan. Cara penyajian secara himpunan pasangan berurutan. Jadi kita pasangkan berdasarkan pilihannya, berdasarkan pesanannya tadi. Lalu yang ketiga itu diagram kartesius. Bagaimana? Ini hampir sama dengan bab yang kedua kemarin mengenai diagram kartesius. Jadi pada diagram kartesius itu kan ada dua garis. Garis yang ke atas yang dinamakan sumbu sumbu Y, garis yang mendatar yang dinamakan sumbu E. Nah, tapi ini bukan sumbu X, sumbu Y. Jadi nanti kita buat seperti diagram kartesius. Misalkan di sini saya buat keterangannya ini adalah nama. Kalau ini makanan yang dipesan. Namanya tadi siapa saja? Di sini saya tulis Bapak Samsudin. Di sini saya tulis Ibu Siti. Di sini Ahmad. Di sini Dayat. Di sini adalah Laila. Tadi makanannya apa saja? Itu soto, rawon, habis rawon. Ahmad itu tadi sebentar. Sate, rujak, yang terakhir nasi goreng. Jadi kita hubungkan. Bapak Samsudin makan tadi memesan soto. Jadi kita buat titik-titik. Ibu Siti memesan rawon. Lalu Ahmad itu memesan sate. Dayat itu memesan rujak. Jadi kita luruskan seperti koordinat kartesius. Lalu Laila itu memesan nasi goreng. Nah, jadi kita hubungkan satu persatu. Bapak Samsudin itu memesan soto, Ibu Siti itu memesan rawon, Ahmad itu memesan sate, Dayat itu memesan rujak, dan Laila itu memesan nasi goreng. Ini namanya diagram kartesiusnya. Kartesius.
Jadi untuk penulisan relasi itu ada 3 bentuk, ada 3 jenis. Bisa seperti tadi yang diagram panah, lalu bisa himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah dengan diagram Kartesius. Itu semua sama, cuma bentuknya yang berbeda. Paham kan? Nah, seperti ini caranya. Kalian bisa tulis. Kalau sudah, kita lanjutkan kembali mengenai fungsi. Nah, kalau kita sudah belajar mengenai relasi, sekarang kita belajar mengenai fungsi. Sebentar. Sekarang kita belajar mengenai fungsi. Fungsi itu disebut dengan pemetaan. Jadi fungsi atau pemetaan itu sama. Fungsi atau pemetaan itu sama. Pada materi yang sudah diberikan, yang sudah kami upload, itu ada pengertian dari fungsi. Fungsi itu merupakan fungsi atau pemetaan itu adalah setiap anggota himpunan di A itu mempunyai tepat satu pasangan himpunan di B. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini saya misalkan himpunan A, yang ini himpunan B. Himpunan B. Seperti tadi, ini tadi ada namanya Bapak Samsudin. Ini Bu Siti, ini Ahmad, yang ini terus ini Laila. Tadi kan di sini soto, rawon, terus sate, lalu Dayat itu pesan rujak, Laila itu pesan nasi goreng. Saya singkat ya, nasgor. Di sini saya tambahkan ada menu yang lainnya, bakso. Berdasarkan pilihan yang tadi, yaitu Bapak Samsudin itu memilih soto, Ibu Siti memilih rawon, Ahmad memilih sate, Dayat memilih rujak, Laila memilih nasgor. Relasi seperti ini itu dinamakan fungsi. Kenapa dinamakan fungsi? Karena setiap anggota dari A, ya, itu di sini mempunyai pasangan di B. Bapak Samsudin pasangannya, ya, memilih soto. Ini anggota di A itu selalu punya panah di B semua. Bagian B tidak masalah meskipun tidak ada panahnya, yaitu bagian baksonya itu kan tidak ada panahnya, tidak apa-apa. Jadi yang penting itu adalah himpunan di A itu semuanya punya panah, itu dikatakan fungsi. Itu harus kalian pahami. Himpunan di A setiap anggota di himpunan A itu mempunyai pasangan di B, itu dikatakan fungsi. Tapi misalkan ini saya hapus, jadi Laila tidak mempunyai pasangan, tidak memilih makanan. Nah, kalau bentuknya seperti ini bukan fungsi. Karena apa? Karena anggota di A, ya, satu anggota di A itu tidak mempunyai pasangan. Maka supaya jadi fungsi di sini harus punya pasangan. Nah, kalau misalkan Laila ini memesan nasgor dan memesan bakso, apakah ini dikatakan fungsi? Kalau seperti ini juga dikatakan tidak fungsi atau bukan fungsi, karena Laila ini memesan 2. Jadi pemesanan 2 ini nggak boleh, bukan dikatakan fungsi. Yang dikatakan fungsi itu apabila setiap anggota di A itu mempunyai tepat satu pasangan di B. Jadi panahnya itu cuma 1. Kalau tidak ada panahnya, ini bukan fungsi. Kalau panahnya ada yang double, bukan fungsi.
Yang boleh itu panahnya satu. Itu fungsi. Nah kalau misalkan panahnya itu saling bersilangan, tidak masalah. Yang penting ada panahnya gitu. Ini dikatakan fungsi. Paham? Selanjutnya, istilah-istilah pada fungsi itu ada yang namanya domain. Domain itu apa? Domain itu daerah asal. Ini saya pindah ke atas. Domain itu daerah asal. Daerah asal itu mana? Kita lihat panahnya. Karena ini panahnya ke kanan, ya. Karena panahnya ke kanan, berarti daerah asal itu yang sebelumnya. Oh, ini daerah asal. Saya sebutkan apa saja ini? Samsudin, lalu Siti, lalu Ahmad, saya tulis bawahnya, lalu Dayat, lalu Laila, tutup kurung. Ini domain. Kalau kodomennya itu adalah daerah kawan atau sebelahnya ini. Ini semuanya ini namanya kodomain. Mulai dari apa namanya, saya urut ya, soto, lalu rawon, lalu sate, lalu rujak, nasgor, dan bakso. Nah, jadi kodomainnya itu soto, rawon, sate, rujak, nasgor, bakso. Ini semua kita tulis. Itu namanya apa namanya, kodomain. Nah sekarang yang ring. Ring itu apa? Ring itu hasil atau yang dipanah. Kita cari yang dipanah itu apa saja ini. Bisa dilihat. Soto, rawon, sate, rujak, nasgor. Nah yang dipanah ini namanya daerah hasil. Soto, rawon, sate, rujak, dan nasgor. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Apa namanya, domain itu daerah asal, kodomain itu daerah kawan yang sebelahnya, lalu ring itu adalah daerah hasil yang dipanah. Itu yang harus kita pahami. Untuk selanjutnya, untuk tugas, kalian bisa lihat apa namanya, tugasnya itu di materi yang diupload pada e-learning berupa PDF, berupa lembaran. Silahkan kalian lihat, kalian kerjakan berdasarkan penjelasan tadi dan berdasarkan apa namanya, penjelasan yang ada pada materi tersebut. Lalu kalian foto kerjaan kalian, kirimkan ke KI 3 pengetahuan pada e-learning. Saya berharap kalian sudah apa namanya, bisa dan paham sehingga lancar dalam mengerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan, jangan sungkan-sungkan tanya ke saya, ke Pak Afif, atau boleh ke Pak Alfian atau ke Bu Palu. Silahkan bekerja, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.